hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio lain yang ikut gabung, para pemirsa TV manapun, dan para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, juga para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah penyelenggaraan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad Dawa susunan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masih sedang membahas efek buruk dari dosa dan maksiat. Salah satu di antara hukuman bagi para pelaku kemaksiatan adalah dia bisa lupa diri. Artinya lupa diri, melupakan dirinya sendiri, mengabaikan dirinya sendiri, membiarkan dirinya menuju ke arah kebinasaan. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tunsil 'abda nafsahu wa idza nasya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Di antara hukuman bagi para pelaku kemaksiatan adalah bahwa maksiat menyebabkan seorang hamba lupa terhadap dirinya sendiri. Bila sudah lupa terhadap dirinya, dia akan mengabaikannya, merusaknya, dan membinasakannya. Kalau ada yang bertanya bagaimana mungkin seorang hamba bisa melupakan dirinya sendiri, dan bila dia lupa, apa yang bisa mengingatkannya, menyadarkannya? Dan apa yang dimaksud dengan lupa terhadap diri sendiri? Dijawab, iya, kelupaan terbesar, lupa yang terdahsyat, lupa yang terparah, yang terbahaya adalah lupa terhadap diri sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-19, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menyerupai seperti orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat dia melupakan diri mereka sendiri. Mereka lah orang-orang yang fasik. Jadi ketika mereka merupakan Allah subhanahu wa ta'ala, lupa kepada Allah, gak ibadah, gak taat, gak beramal soleh, maka Allah pun akan melupakan mereka dan membuat mereka pun lupa terhadap diri mereka sendiri. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 67 Allah menyatakan, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Perbuatan mereka melupakan Allah, Allah juga akan melupakan dia.
Jadi ada dua sanksi bagi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanksi yang pertama, dia akan dilupakan oleh Allah. Allah akan lupa kepada dia. Dan sanksi yang kedua, dia pun akan melupakan dirinya sendiri. Apa makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan seorang hamba? Maknanya Allah akan mengabaikan hamba tersebut. Karena hamba itu juga mengabaikan aturan Allah. Allah akan tinggalkan dia. Allah nggak akan pedulikan dia. Allah akan menyia-nyiakan dia. Kalau sudah demikian, kebinasaan akan lebih dekat kepada dia dibanding tangannya terhadap mulutnya. Tangan kita terhadap mulut kita dekat apa jauh? Dekat. Tangan ini sering dipakai nutup mulut kalau heuai, apa heuai itu kalau menguap. Kalau tertawa kadang ada yang menutup mulut, kalau saya tertawa nggak menutup mulut. Suka garuk-garuk super dekat. Kebinasaan lebih dekat lagi daripada itu bagi orang-orang yang sudah dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu makna Allah melupakan orang itu, dibiarkan, nggak ditolong, nggak dibantu, nggak diperhatikan, nggak dilindungi, nggak dibimbing, tidak diberikan taufik dan hidayah, dibiarkan semau-maunya. Adapun makna orang itu melupakan dirinya sendiri adalah orang itu melupakan hal yang sangat berharga berupa sebab-sebab kebahagiaan dunia akhirat, berupa sebab-sebab kesuksesan, sebab-sebab yang menyebabkan teraihnya kesempurnaan diri. Dia lupakan semuanya itu. Bahkan tidak pernah terbersit di dalam hatinya, tidak pernah teringat di dalam pikirannya. Tak pernah cita-citanya terfokus ke arah sana lalu dia berkeinginan. Tidak ada terlintas dalam pikirannya terhadap kebahagiaan yang abadi di akhirat. Tidak mengingat akhirat. Tidak mengingat surga dan neraka. Tidak mengingat bagaimana nasib dia setelah kematiannya di alam kubur. Nggak peduli, terbersit pun di pikirannya enggak. Berarti dia melupakan dirinya sendiri, maknanya melupakan kebahagiaan yang paling hakiki yang mestinya dia raih di alam kubur, di alam mahsyar, apalagi di surga nanti. Dia nggak peduli tentang surga dan neraka, nggak ada dalam pikirannya istilah surga neraka. Nggak ada dalam ingatannya bagaimana nasib dia kelak di alam mahsyar. Bagaimana yang akan dia peroleh ketika sudah mati masuk ke alam barzakh? Apakah dia akan menerima azab kubur waliyadzubillah ataukah memperoleh nikmat kubur? Nggak peduli, nggak ada dalam pikirannya. Tidak ada niatan untuk ke sana dan tidak diprioritaskan. Itu poin pertama, lupa kepada diri sendiri, yaitu lupa terhadap kehidupan setelah kematian. Kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat lupa. Gak keinget, gak terbersit dalam ingatannya.
Kedua, Allah juga melupakan dia terhadap aib dirinya, kekurangannya, kebinasaannya. Tak ada dalam pikirannya terbersit untuk itu dan untuk menghilangkan, menutupi aib dan kekurangannya. Tidak ada pikiran untuk memperbaikinya. Dia juga dilupakan terhadap penyakit dirinya, penyakit hatinya. Tidak terbersit untuk mengobatinya. Mungkin di dalam hatinya ada penyakit syirik, kufur, bid'ah, atau maksiat. Ada syubhat, ada syahwat yang membungkus, mengemas hatinya, jiwanya, pikirannya. Makanya yang difikirkan hal yang menyenangkan walaupun itu berupa kemaksiatan. Itu penyakit. Penyakit berbahaya itu. Yang akan membuat dia binasa. Lebih parah daripada kanker stadium akhir. Stadium apa? 4 ya. Lebih parah daripada penyakit jantung yang super parah, yang kronis. Kalau itu risiko paling berat mati di dunia, tapi belum tentu binasa di akhirat. Kalau ini dipastikan binasa di akhirat. Kalau memiliki atau terjangkiti oleh penyakit hati seperti itu, dia tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit tersebut. Penyakit yang bisa menyeret dia kepada kerusakan dan kebinasaan yang abadi. Penyakit yang sangat kronis, yang semakin lama semakin parah, semakin bertumpuk-tumpuk. Tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya berpenyakit. Tidak terbersit dalam pikirannya untuk diobati, dan inilah seburuk-buruk azab, seburuk-buruk akibat, seburuk-buruk sanksi bagi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sanksi apa yang lebih besar daripada sanksi berupa seseorang dilupakan terhadap dirinya sendiri? Abai terhadap dirinya sendiri. Orang itu pun menyia-nyiakan dirinya sendiri, lupa dan tidak peduli terhadap pengobatannya, terhadap penyembuhannya, terhadap sebab-sebab kebahagiaannya, terhadap kehidupannya yang abadi dalam kehidupan yang penuh kenikmatan di surga nanti. Enggak kepikiran yang seperti itu. Siapa orang yang memperhatikan hal ini akan jelas baginya bahwa kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia telah melupakan diri mereka sendiri secara hakiki, menyia-nyiakan bagian yang sebenarnya harus dia raih dari Allah Azza wa Jalla. Dia menjual kebahagiaan yang mahal, yang hakiki dengan harga yang sangat rendah. Menjual sesuatu yang berharga dengan transaksi yang membuat dia itu tertipu. Tapi hal itu baru nampak dalam dirinya, baru dia sadari ketika dia berada di ambang kematian. Semua penyesalannya akan muncul pada hari At-Taghabun, hari kiamat, hari ditampakkannya seluruh keburukan. Hari ketika setiap hamba melihat bahwa dia tertipu dalam akad transaksi tentang dirinya di negeri dunia ini. Tertipu dalam perniagaan yang mestinya dia lakukan untuk kepentingannya di akhirat nanti. Karena pada hakikatnya setiap orang
itu sedang mengalami atau melakukan transaksi dunia untuk akhiratnya. Perdagangan, perniagaan di alam dunia untuk kepentingan di akhirat nanti. Maka orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang meyakini bahwa dia meraih banyak keuntungan, berikhtiar, berusaha untuk membeli kehidupan dunia dengan menjual akhiratnya, menjual bagian kebahagiaan dia di akhirat nanti. Bagian akhirat dia jual untuk meraih kebahagiaan dunia. Yang dia lakukan hanyalah bersenang-senang dengan kehidupan di dunia ini, menikmati seluruh kekayaan dunia, ridha dengan hal itu, tenang dengan hal itu. Usahanya hanya fokus untuk meraih dunia. Dia jual, dia beli, dia bertransaksi, menjual akhiratnya dengan kehidupan dunia. Dia menjual yang kelak dengan kenikmatan yang segera. Menjual yang tertunda dengan sesuatu yang tunai. Menjual sesuatu yang gaib tetapi yang hakiki dengan sesuatu yang nyata yang segera. Lalu mereka berkata, hadza huwal hazm. Inilah sesuatu yang, ini suatu kemapanan. Real nyata kehidupan dunia. Sampai salah seorang di antara mereka menyatakan, khudh ma tarah wa da' syai'an sami'ta bih. Ambil yang kamu lihat dan abaikan yang kamu dengar. Yang terlihat adalah kehidupan dunia sekarang. Yang terdengar adalah nanti tentang akhirat. Akhirat sekarang hanya berupa wacana, berupa ucapan, berupa penjelasan, tidak terlihat. Hanya berupa penjelasan yang terdengar, tidak real dan nyata di hari sekarang, di saat sekarang. Tentang alam kubur, tentang alam mahsyar, tentang surga, tentang neraka, tentang hisab. Itu hanya sesuatu yang terdengar tapi tidak terasakan dan tidak terlihat. Sedangkan dunia ini terasa terlihat. Khudh ma tarah wa da' syai'an sami'ta bih. Ambil apa yang kamu lihat dari kehidupan dunia. Abaikan apa yang kamu dengar tentang akhirat. Mereka bilang, bagaimana kita akan menjual sesuatu yang hadir, yang nyata, yang tersaksikan, yang terasakan dari kehidupan dunia ini dengan sesuatu yang gaib, yang tertunda, yang ada di alam lain, yang entah kapan, entah ada, entah tiada. Prinsip cara berpikir seperti itu diperparah dengan lemahnya iman, kuatnya ajakan syahwat, ditambah dengan cinta dunia, ditambah dengan keinginan untuk tasyabuh dengan para model, para desainer yang melahirkan model-model terbaru dari gaya hidup. Kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia itu melakukan transaksi yang rugi karena menghabiskan seluruh potensi yang dimilikinya, hatinya, perasaannya, pikirannya, tenaganya, hartanya, semuanya untuk meraih hal yang semu dari kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat.
Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 86, Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsurun. Mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Akhiratnya dia jual untuk membeli kehidupan dunia. Akhiratnya hilang, dunia dia raih. Fala yukhaffafu anhumul azab. Maka azab bagi mereka tidak akan diringankan. Walahum yungsorun, dan mereka juga tidak akan ditolong. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Maka perniagaan mereka itu tidak memberikan keuntungan kepada mereka. Dan mereka tidak memperoleh petunjuk. Ketika muncul atau datang hari Taghabun. Hari Taghabun maksudnya hari kiamat. Disebut Taghabun karena saat itu seluruh keburukan ditampakkan. Maka jelas sekali bahwa mereka pada hakikatnya tertipu dalam perniagaan yang mereka lakukan. Nafas mereka terputus-putus menyesali nasib yang merugikan. Tersengal-sengal mereka. Itu orang-orang yang rugi. Menjual akhirat untuk meraih dunia. Membeli dunia dengan akhirat. Akhiratnya dilupakan, dunianya dia kejar. Maka orang ini tidak peduli halal atau haram, dosa atau pahala, rahmat ataukah laknat, murka Allah ataukah ridha Allah, enggak peduli. Yang penting senang dalam kehidupan dunia. Itulah orang-orang yang rugi. Semoga Allah menghindarkan kita dari golongan orang-orang seperti itu. Adapun orang-orang yang beruntung adalah yang sebaliknya. Mereka menjual yang fana untuk meraih yang abadi. Menjual sesuatu yang hina dan rendah dengan sesuatu yang amat sangat berharga. Menjual sesuatu yang tak berharga dengan sesuatu yang amat sangat mahal. Mereka berkata, ma miqdaru hadhihi dunya min awwaliha ila akhiriha hatta nabi'a hadzana min Allah Ta'ala wa daral akhirati biha. Apa sih nilai dari dunia ini dari awal sampai akhir sehingga kita harus menjual bagian kita di akhirat dari Allah Azza wa Jalla dengan kehidupan dunia. Dunia ini hina, rendah, tak berharga, hanya sebentar. Kenapa ya? Itu dianggap bernilai sehingga harus mengorbankan akhirat. Mengorbankan bagian kita di sisi Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba akan meraih kehidupan yang singkat, waktu yang singkat, dari kehidupan di dunia, yang hakikat dari kehidupan di dunia ini ibarat mimpi yang sekejap. Tidak ada apa-apanya dibanding keabadian akhirat sama sekali. Allah berfirman tuh dalam banyak ayat tentang waktu kita hidup di dunia ini. Lihat surah Yunus ayat 45. Wa yawma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'ata minan nahar yata'arafuna bainahum. Pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seolah-olah mereka itu tidak pernah hidup. Kecuali hanya sesaat dari satu hari yang mereka hanya berkenalan satu sama lain. Sudah. Sebentar. Lihat lagi dalam surah An-Nazi'at 42 sampai 46. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha.
Innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapan kiamat itu terjadi? Fima anta min dzikraha, siapa engkau sampai engkau berani menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha, hanya kepada engkaulah tempat kalian semuanya berakhir. Innama anta mundziru man yakhsha, engkau ini hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut. Kannahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, seolah-olah mereka itu memandang bahwa tidaklah mereka itu hidup kecuali hanya sesaat sore hari atau pagi hari saja, sebentar. Lihat lagi Al-Ahqaf ayat 35, ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'ata minan nahari balagh. Seolah-olah pada hari ketika mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, mereka merasa tidaklah mereka itu hidup kecuali hanya sesaat di siang hari saja. Lihat lagi surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Kam labithum fil ardi adada sinin, berapa tahunkah kamu hidup di alam dunia, di muka bumi? Qalu labithna yawman aw ba'dal yawm. Qalu, kata mereka, labithna yawman aw ba'dal yawmin, kami hidup mungkin sehari atau setengah hari. Fas'alil adin, tanya kepada orang yang hitung. Qala illa bithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Maka dijawab, kalian tidaklah hidup di dunia kecuali sebentar. Seandainya dulu kamu tahu. Lihat Toha 102 sampai 104. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyuru al-mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum illa 'ashra nahnu a'lamu bima yaqulun idh yaqulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yauma. Pada hari ketika sangkakala ditiup, kami kumpulkan orang-orang durhaka pada hari itu dalam keadaan mukanya membiru. Mereka saling berbisik di antara sama mereka. Mereka mengatakan, tidaklah kalian hidup kecuali hanya 10 hari saja. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan ketika salah seorang yang paling lurus jalan hidupnya di antara mereka berkata, tidaklah kalian hidup kecuali hanya 1 hari. Inilah hakikat dari dunia dibanding akhirat. Ketika mereka mengetahui sangat sebentarnya kehidupan mereka di dunia, dan mengetahui bahwa negeri yang sebenarnya mereka harus tempati bukanlah negeri dunia ini, tapi negeri yang abadi di akhirat. Maka mereka melihat bahwa mereka ini sudah amat sangat tertipu dengan ketertipuan yang sangat besar karena mereka menjual negeri abadi dengan negeri yang fana. Mestinya mereka melakukan transaksi jual beli atau bisnis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang cerdas.
tidak tertipu ketika bertransaksi seperti tertipunya orang-orang yang bodoh. Maka nampaklah dalam pandangan mereka di hari kiamat, di hari At-Taghabun, betapa amat sangat untungnya perniagaan orang-orang yang cerdas. Karena setiap orang dalam kehidupan dunia ini sebenarnya sedang berbisnis, sedang bertransaksi dalam kehidupan dunia. Untung ruginya nanti di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang diterima dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, wa kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha au mubiquha. Sebenarnya setiap orang itu berupaya menjual dirinya sendiri. Ada orang yang membebaskan dirinya dari azab, ada juga orang yang membinasakan dirinya dengan transaksi itu. Jadi pada hakikatnya hidup dengan aktivitas ibadah amal soleh yang dilakukan di dalamnya merupakan perniagaan seorang hamba dengan Allah. Hamba menjual dunianya untuk meraih keuntungan akhirat. Itu orang-orang beriman dan beramal soleh. Adapun orang-orang yang durhaka, yang fasik, yang kafir, yang musyrik, yang ateis, sebaliknya mereka menjual akhirat dengan dunia. Hilanglah bagian dia di akhirat hanya untuk meraih bagian dia di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 111, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari diri orang-orang mukmin, diri-diri mereka dan harta-harta mereka, bahwa bagi mereka akan diberikan surga. Orang mukmin menjual dirinya, hartanya dan semua yang dimilikinya dijual kepada Allah, Allah beli dengan surga. Lalu mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau mereka terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah yang ditetapkan dalam kitab Taurat, Injil dan Quran. Siapa yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah? Allah itu enggak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Berbahagialah kamu dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan itulah keberuntungan yang besar. Ini keuntungan awal dari jual beli ini. Keuntungan awalnya Allah terangkan dalam Al-Quran. Maka berniagalah wahai orang-orang yang bangkrut. Wahai orang-orang yang tak mampu membayar harga ini untuk meraih keuntungan akhirat. Kalau engkau termasuk ahli tijarah jenis ini, maka berikan harganya. Kalau umpamanya kita ingin mobil mewah yang harganya miliaran, ya keluarkan miliaran, baru teraih. Jangan berharap punya uang 100 juta ingin memperoleh mobil mewah umpamanya. Jangan berharap. Kalau ingin mobil mewah,
keluarkan miliaran. Kalau ingin umpamanya apartemen yang mewah, keluarkan miliaran. Kalau ingin nginep di hotel berbintang 7 sampai lieur, keluarkan uang jutaan semalam. Jangan berharap punya uang 100.000 ingin nginep di hotel mewah. Jangan berharap umpamanya uang kita banyak miliaran tapi nggak mau mengeluarkan uang lebih dari 100.000 lalu bisa nginep di hotel mewah. Jangan berharap ingin surga kalau nggak mau mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ingin meraih surga, bayar harganya dengan harta dan jiwa. Apa sih harga yang harus dibayarkan untuk meraih surga? Untuk bisa transaksi jual beli. Kalau umpamanya kita ingin terlibat dalam transaksi jual beli yang menghasilkan keuntungan miliaran, ya modalnya miliaran juga lah. Jangan berharap modal 1 juta, 2 juta, 10 juta nanti untungnya ratusan juta, miliaran. Jangan berharap. Jangan berharap bisa umpamanya memperoleh keuntungan miliaran hanya jual bakso dengan ditanggung dipikul. Jangan. Modal bakso dengan gerobaknya aja paling-paling 1 juta, 2 juta. Gak mungkin untungnya dalam sehari sampai miliaran. Kalau modal umpamanya 500.000 habis laris sehari itu, ya paling untungnya 500.000 juga. Ada yang kurang dari itu, kalau lebih ya nggak akan lebih dari 1 juta. Kalau memang modalnya cuma segitu. Saya ingin memperoleh miliaran, ya modalnya juga. Perusahaannya harus gede. Bisnisnya bukan jualan bakso lagi. Begitu juga kalau ingin jiwa dan harta kita oleh Allah dibeli dengan harga surga, lihat modal yang harus kita miliki. Apakah modal tersebut? Nih yang Allah jelaskan dalam At-Taubah 112-nya. Kelanjutan dari ayat tadi. Kata Allah, At-taibunal abidunal hamidunal sa'ihunal raki'unal sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka yang memenuhi syarat untuk bisa berjual beli dengan Allah adalah orang-orang yang tobat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang selalu memuji Allah, orang-orang yang banyak melakukan saum, yang banyak melakukan ruku, yang banyak melakukan sujud, yang banyak melakukan amar ma'ruf, yang banyak melakukan nahi mungkar, dan selalu memelihara hukum-hukum Allah. Tuh modalnya tuh. Wa basyiril mu'minin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, yang seperti tadi. Hakikatnya hidup ini jual beli, ibadah ini jual beli antara kita dengan Allah. Kita jual dunia kita, harta kita, kehidupan kita, jiwa kita, nanti Allah beli dengan surga. Lihat lagi dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 dan yang ke-11 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis, perniagaan, perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Yaitu kalian beriman kepada Allah
beriman kepada Rasulnya, lalu kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, dan itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Nah, jadi jelas dosa menyebabkan seorang hamba lalai dari hal itu, lalai dari akhirat. Harusnya dunia ini dijual untuk kepentingan akhirat. Ini sebaliknya. Akhirat dijual untuk kepentingan dunia. Seolah-olah kita memiliki mobil mewah yang mahal harganya miliaran. Kita jual untuk membeli sepeda ontel yang butut, nggak bisa dinaiki karena rusak, rantainya lepas, bannya sudah bocor, velgnya sudah bengkok-bengkok, dan seterusnya, nggak bisa dinaiki, cuma bisa dituntun. Nggak ada harganya yang kayak gitu, dikasih juga nggak bisa diambil manfaatnya, hanya jadi beban untuk mengurusnya. Menjual mobil mewah harganya miliaran untuk membeli sepeda ontel yang butut tadi. Kalau ada orang yang kayak begitu, apa sebutan kita bagi orang ini? Bodoh. Dibarter, harga ini miliaran, dipakai membeli itu. Padahal jauh sekali harganya, nah manfaatnya, kenyamanan dan kenikmatan antara mobil mewah dengan sepeda ontel yang butut tadi. Ini apalagi akhirat dibandingkan dunia, nggak ada apa-apa. Akhirat dilepas untuk meraih dunia. Dijuallah akhiratnya untuk mengejar dunia. Bodoh nggak itu orang? Bodoh. Lalai nggak itu orang? Lalai. Lupa kepada hal itu. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim di akhir dari bab ini atau dari poin ini, kata beliau, wal maqsud anna dhunuba tunsil abda hadzahu min hadhihi tijaratir rabihah tasghuluhu bi asbabi tijaratil khasirah wa kafa bidzalika uqubatan wallahul musta'an. Maksud dari semua penjelasan ini adalah dosa menjadi penyebab seorang hamba melupakan bagian dari perniagaan yang untung ini. Perniagaan yang untung itu iman dan amal soleh. Dengan beriman dan beramal soleh, otomatis dia menjual dunia untuk akhirat. Tapi dosa menyebabkan kita lupakan hal ini. Dia tersibukkan untuk melakukan penyebab yang membuat dia melakukan tijarah, bisnis yang merugikan. Dan cukuplah ini sebagai azab bagi dia. Berdasarkan hal itulah maka jelas dosa dan maksiat menyebabkan manusia lupa terhadap dirinya. Maksudnya adalah lupa terhadap apa yang bisa membuat dia bahagia secara hakiki. Lupa ibadah, lupa bertauhid, lupa beramal soleh, lupa kepada Allah. Allah melupakan dia, dibiarkan dia hidup terombang-ambing di tengah kesesatan, di tengah usaha yang tak ada akhirnya untuk mengejar dunia sampai lupa akhirat, lupa diri dia. Inilah yang dimaksud dengan lupa diri. Lupa akhirat, lupa kepada Allah, lupa kepada ibadah, lupa kepada amal soleh, lupa bahwa yang dilakukannya dosa dan maksiat mengundang murka dan azab Allah dunia sampai akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari hal ini ya. Cukup sampai di sini saja penjelasan kita di pagi hari ini, dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan.
Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, kami berikan kesempatan kepada antum untuk menghubungi line telepon di nomor 022 86862637, sekali lagi di nomor 022 86862637, ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122711476. Baik, kita akan angkat telepon, silakan. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Ya, Ustaz, saya mau tanya masalah maksiat bisa merupakan diri. Yang saya tanyakan, adakah seorang mukmin yang sudah dipandang mampu ilmu-ilmunya dari masyarakat tertipu oleh kehidupan dunia? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya? Kurang jelas. Kurang jelas. Adakah orang yang karena ilmu-ilmunya dimanfaatkan atau memberi manfaat kepada masyarakat luas tapi melupakan kehidupannya, begitu? Kehidupan dunia. Apakah begitu? Kalau itu yang dimaksud oleh Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik Pak Mul, selalu menjadi yang pertama di dalam setiap kajian untuk bertanya. Semoga Pak Mul juga selalu menjadi orang yang pertama dalam meraih kebaikan dan di dalam memasuki surganya kelak ya di akhirat. Amin. Kalau ada seseorang melupakan kehidupan dunia karena fokus kepada akhirat, kalau yang dimaksud adalah 100% lupa dunia khusus akhirat, maka keliru. Sebab Allah Azza wa Jalla tidak menyuruh kita melupakan bagian yang harus kita ambil dari kehidupan dunia. Allah berfirman, wabtagu fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, kata Allah, carilah apa-apa yang Allah berikan. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari apa-apa yang Allah berikan kepada kamu dari negeri akhirat, tapi jangan kamu abaikan, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Terlebih dunia ini majratul akhirah. Dunia ini ladang bagi keuntungan di akhirat. Di dunia kita menanam, di akhirat kita memanen. Dan salah satu jenis ladang di dunia adalah interaksi sosial. Bertetangga, bersaudara, berkawan, itu ladang akhirat. Menunjukkan kemuliaan akhlak, menunjukkan perhatian, tolong menolong, bantu membantu. Itu ladang akhirat. Bahkan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan sosial. Hadis riwayat Imam At-Tabrani yang sahih menyatakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin. Membantu mereka, melepaskan kesulitan dari mereka, membayarkan hutang mereka, mengusir rasa lapar dari perut mereka, sampai menyatakan, fawallahi, demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia memenuhi keperluan dunianya, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Jadi tetap
harus apa? Harus berinteraksi. Ada tolong menolong, ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan itu pahala, dan itu ladang akhirat. Ladang di dunia akan dipanen kelak balasannya di akhirat. Maka nggak bisa kita melupakan dunia, menjauhi interaksi dengan masyarakat, hanya di rumah atau di masjid, duduk, ngaji, zikir, berdoa, sholat. Itu aja terus. Dia tidak bertetangga, dia tidak berdakwah, dia tidak amar ma'ruf nahi munkar. Keliru. Karena dia hidup di dunia dan harus berinteraksi dengan banyak orang. Harus berdakwah. Harus melakukan kewajiban sosial, harus peduli kepada lingkungan, termasuk mencari rizki. Ya, thalabul halali jihadun. Para sahabat, sebagian sahabat menyatakan mencari rizki yang halal itu jihad. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena kewajiban suami mencari infak, mencari nafkah untuk kehidupan anak istrinya. Diabaikan hak-hak istri dan anaknya dosa. Dia tidak mau menjemput rizki karena ingin fokus ibadah. Nggak benar. Kafa bil mar'i ithman idza dhayya ma yaul. Cukuplah seseorang dianggap berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tidak menafkahi anak istri itu dosa. Mencari rizki untuk memberi nafkah kepada anak dan istri itu pahala besar. Jihad, thalabul halali jihadun. Mencari yang halal itu adalah jihad. Maka tidak boleh diabaikan dunia. Tapi harus menggunakan apa yang kita raih dari dunia ini untuk kepentingan akhirat. Silakan cari harta, setelah didapat tunaikan haknya. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai untuk sesuatu yang maslahatnya sampai ke akhirat. Bangun masjid, bangun pondok pesantren, membantu yayasan-yayasan dakwah, dan seterusnya. Oleh karena itulah, maka tidak boleh seseorang melupakan peran dia di dunia hanya sekadar untuk meraih akhirat. 3 orang sahabat berikrar, saya akan sholat malam terus-menerus, nggak pernah tidur semalaman. Yang kedua, saya tahu saum tiap hari, nggak akan pernah nggak saum. Yang ketiga, saya nggak akan nikah. Nikah, punya istri, punya anak, tuh aduh ribet, mengganggu ibadah. Harus ngurus mereka, harus menafkahi mereka, harus mencari rezeki untuk mereka, ribuh, mengganggu ibadah. Demi fokus ibadah saya nggak nikah. 3-tiganya disalahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dunia tidak bisa kita abaikan karena dunia adalah ladang akhirat, termasuk interaksi sosial, termasuk mencari rezeki, itu ladang bagi kita yang keuntungannya akan kita petik di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat. Ustadz, dari Al di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, 4 tahun belakangan ini saya tinggal di negara Amerika untuk bekerja. Tapi sudah 8 bulan ini saya mengenal sunnah dan kembali hijrah. Tahun depan saya berniat ingin kembali ke negara tersebut, tapi saya kebingungan. Karena saya juga masih belum menikah. Saya takut kembali ke sana akan jatuh dalam kemaksiatan, tapi sisi lain kerjaan saya ada di sana. Terima kasih, mohon nasihatnya Ustadz. Silakan. Iya, nikah aja dulu di sini. Bawa istrinya ke sana. Boleh nggak tinggal di negeri kafir? Boleh dengan beberapa syarat. Tadi pagi itu materi kita ya. Dan materi tersebut belum selesai, berlanjut nanti di hari Senin yang akan datang ba'da sholat subuh. Membahas kitab Syarah Al-Usulu Thalatha. Sudah sampai pada bab hijrah, dan di dalam bab hijrah dibahas tentang hukum tinggal di negeri kafir. Boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, memiliki ilmu yang bisa menolak syubhat. Tidak akan terpengaruh oleh syubhat yang ada di sana. Terutama syubhat di bidang akidah, di bidang tauhid,
di bidang manhaj. Yang keduanya memiliki iman yang cukup sehingga bisa menolak syahwat. Di sana kan free ya. Di sana kan pergaulan bebas. Di sana hidup seatap tanpa ikatan nikah bukan aib. Sudah menjadi adat kebiasaan bagi mereka. Tidak dicela. Sehingga amat sangat mungkin kita bisa terjerumus ke dalam pola hidup yang seperti itu. Iman harus diperkuat. Salah satu cara mencegah dari keterjerumusan ke maksiat ya nikah dulu, punya isi-isinya bawa ke sana. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya, nah ini. Agama kita tetap bisa ditunaikan di sana. Tidak terlarang. Banyak ikhwan dan akhwat yang mempelai hidayah sunnah setelah tinggal di negeri kafir. Ketika hidup di dunia, ketika hidup di Indonesia, ada yang cerita nih. Ya Ustaz, demi Allah, ketika saya di Indonesia, saya orang yang paling membenci sunnah. Paling membenci orang-orang seperti Ustaz ini. Sekarang saya memperoleh hidayah cinta sunnah. Di negeri kafir tuh, coba bayangkan. Ada yang seperti itu, ada. Dan ini bukan saya satu dua yang saya jumpai, banyak beberapa. Ini menunjukkan bahwa dakwah sunnah juga menyebar di negeri-negeri kafir. Dan cukup dominan dibanding dakwah yang lainnya. Sehingga tinggal di negeri tersebut dengan kondisi di mana dakwah sunnah masih menyebar tanpa ada halangan dan rintangan, adalah sesuatu yang tidak dipandang buruk selama tadi dia punya umpamanya iman yang kuat, ada komunitas di sana yang bisa menjaga iman. Di sana tetap salat berjamaah. Di sana itu di negeri kafir itu salat duhur itu seperti salat Jumat kita di sini, kadang-kadang masjidnya tidak nampung untuk salat duhur. Sehingga salat duhur itu menjadi 2 kloter, 2 gelombang. Kita azan dari rumah baru jam 12 pas umpama contohnya. Sudah waktunya zuhur baru berangkat. Nggak akan kebagian tempat. Salat zuhur tuh. Harus setengah jam sebelumnya berwudu di rumah, masuk sana baru kebagian tempat. Kalau pas azan baru berangkat nggak kebagian tempat. Sudah nggak kebagian, nanti kloter kedua baru sholat. Itu sholat zuhurnya di negeri kafir. Di Indonesia nggak pernah kejadian sholat zuhur 2 gelombang seperti ini. Di negeri kafir ya bisa kejadian seperti itu. Di sini di Indonesia ya paling sepekan pertama kalau tarawih sampai muluber keluar. Tapi pas 10 hari terakhir mah paling cuma 1 shaf 2 shaf. Kadang 1 shaf nggak penuh, kadang masjid itu kosong. Di Indonesia kalau umpamanya sedang tarawih ada yang kebagian di luar, hujan besar bubar yang di luar itu. Yang bertahan masih ada dalam masjid. Di luar negeri dari awal penuh pas 10 hari terakhir sampai meluber keluar. Ketika sholat tarawih berjamaah di musim dingin, hujan turun. Tidak ada satupun yang beranjak dari tempat sholat. Dalam keadaan basah kuyup di musim dingin terus. Setelah salam mereka tidak pulang dulu, terus takbir lagi, Allahu Akbar, sholat lagi. Di negeri kafir itu. Ini bukan kata orang. Oleh karena itulah maka hidup di negeri kafir yang seperti itu, yang tidak terhalang untuk menunaikan kewajiban, tidak hanya kewajiban yang sunnah seperti tarawih juga. Bebas bahkan dikawal oleh polisi demi keamanan umpamanya, gak masalah. Selama kita ada iman, ada ilmu, minimal kalau kita bodoh ada
orang yang bisa dijadikan tempat bertanya di negeri tersebut, maka boleh, nggak masalah. Jadi saran saya kepada ikhwan tadi, kalau memang harus kembali ke Amerika dan di sana sunnah itu begitu menyebar, bahkan dapat hidayah sunnahnya di sana, maka sebelum ke sana masih ada waktu kan. Tadi kapan? 2 Desember ke sana lagi. Nikah dulu, ada waktu tuh ya. Buka lowongan, dicari akhwat yang mau menikah dengan saya, nanti dibawa ke Amerika. Dijamin itu. Banyak lamaran, banyak yang ngirim CV dan foto gerak. Sama ya. Nikahlah dulu, semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sholat wajib perempuan di rumah? Tidak berjamaah, apakah juga mendapatkan pahala 27 atau 25 derajat seperti laki-laki di masjid? Syukran Ustadz. Silakan. Iya, barakallahu fiik, ibu yang barusan bertanya. Wanita sholat fardu tapi di rumahnya, apakah dapat pahala 27 derajat seperti laki-laki? Enggak dapat. Tapi bisa lebih. Karena Rasul SAW bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian melarang para wanita dari masjid-masjid Allah. Kalau para wanita, baik istri kita, putri kita, adik perempuan kita mau ke masjid, jangan dilarang. Silakan. Ya apa-apa. Tidak terlarang wanita sholat di masjid. Pahalanya ya tetap dapat 27 derajat. Tapi kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairul lahun. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Mana lebih baik? Artinya aktsaruha ajra. Lebih banyak pahalanya. Karena apa? Karena sholat di rumah menutup pintu-pintu kemungkaran, menutup gerbang-gerbang keburukan. Dengan perginya wanita keluar rumah ada kebaikan, tapi mungkin terjadi keburukan, mungkin. Dia jadi sumber fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Apalagi umpamanya di masjidnya akan ketemu juga banyak laki-laki. Walaupun ada tempat khusus bagi para wanita untuk sholat, tapi kan keluar masuk masjidnya pasti berpapasan dulu dengan kaum laki-laki. Terbuka kesempatan untuk menimbulkan fitnah mungkin. Tapi dengan sholat di rumah tertutuplah pintu-pintu keburukan tersebut. Yang ada hanya kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan wa buyutuhunna khairul lahun, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Para ulama menyatakan aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya dibanding sholat di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Uus di Tasikmalaya. Pak Ustadz, selain maksiat, apakah ada penyebab lain yang membuat orang lupa diri? Jazakallahu khairan. Silahkan. Ya, wa jazakallahu khairan Pak Uus di Tasikmalaya. Barakallahu fik. Ya, maksiat salah satu penyebab. Ada nggak penyebab lain? Ada, banyak. Semua dosa penyebabnya itu tidak hanya satu. Yang lainnya apa ya? Ada godaan syaitan, laknatullahi alaih. Ada lagi yang lain, ada, yaitu hubbud dunya, cinta kepada dunia. Itu juga termasuk salah satu penyebab orang itu lupa diri. Adalah yang lain, ada, yaitu mengkonsumsi, memakai yang haram, baik itu makanan, minuman, barang, pakaian. Itu termasuk salah satu penyebab orang lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi banyak. Kita tidak sedang menjelaskan penyebab orang lupa diri, tapi kita sedang menyebabkan efek buruk atau sanksi bagi kemaksiatan, bagi dosa. Salah satunya itu. Dosa bukan satu-satunya penyebab. Penyebab lainnya bisa karena godaan syaitan.
bisa karena adanya cinta dunia, penyakit tuahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Bisa juga karena efek dari mengkonsumsi barang-barang yang haram. Dan banyak lagi yang lainnya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, saya seorang pelaut yang bekerja di kapal. Saya mendapat tawaran bekerja di luar negeri di negara Afrika dengan durasi kontrak hampir 1 tahun. Tetapi bekerja di luar negeri jarang sekali sholat 5 waktu di masjid, apalagi sholat Jumat. Sholatnya hanya bisa dilakukan di tempat kerja saja disebabkan kapalnya di laut terus, sangat jarang ke dermaga. Apakah tawaran pekerjaan tersebut saya terima atau bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Silahkan Ustadz. Ya, wa jazakallahu khaira. Barakallahu fiik. Hukum asal mencari rezeki mubah, boleh dengan cara apapun, selama cara itu tidak mengandung maksiat. Tadi seorang pelaut ada kontrak 1 tahun, otomatis selama 1 tahun safar terus. Iya, safar terus. Boleh, hukum asal boleh. Sholat gimana? Sholat kan bisa pada waktunya. Di sana tadi sebutkan ada tempat. Kalau Jumatan gimana? Untuk musafir tidak wajib Jumatan. Kalau ada mukimin yang sedang Jumatan di sana, kemudian kita ada di sana, silakan ikut Jumat. Tapi musafir tidak disyariatkan mengadakan Jumatan tersendiri sesama musafir. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan Jumatan ketika safar. Yang beliau lakukan ya zuhur dengan asar di jamak qasar di perjalanan. Dan itu tidak terlarang seberapa lama pun dia melakukan safar tersebut. Selama tidak ada maksiat di sana. Kalau tadi dikatakan pelaut itu kan beberapa jenis. Ada pelaut itu mungkin bisnis gitu. Yang murni, yang dijual belikannya yang halal, transaksinya yang halal, nggak masalah. Ada lagi kapal pelaut atau pelaut tapi menjadi pelayan di kapal-kapal pesiar, jangan. Karena isinya apa? Isinya dosa. Kapal pesiar itu berisi orang-orang berduit yang hanya ingin bermaksiat, senang dengan bentuk kemaksiatan. Ada apa di kapal pesiar tersebut? Ada makanan, minuman yang haram. Tamunya, penumpangnya yang VVIP-nya juga banyak. Kemudian pesan umpamanya anggur, bukan buah anggur tapi minuman keras diantar. Dosa, ya ikut kita ke bawah dosa. Di sana ada para wanita pezina yang memang disiapkan untuk itu. Pesan melalui si pelaut tadi. Saya booking 1 yang usianya 17 tahun. Walaupun saya sudah 71 tahun umpamanya. Dibookingkan, diantar, nggak boleh, haram. Ikut dosa. Dan ada tip di sana, dikasih tip. Maka tipnya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, haram keuntungan, harga dari sesuatu tersebut. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, bekerja sama dalam dosa dan permusuhan, maka tidak boleh. Kalau jadi pelautnya di kapal pesiar, jangan. Keluar saja dari sana. Ya barokah walaupun banyak uang. Dan tak mustahil nanti dia bisa terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan yang terjadi di sana. Kalau kapal pesiar jangan. Sudah batalkan, di-cancel kontraknya. Tapi kalau umpamanya bukan kapal pesiar yang di dalamnya tidak mengandung unsur kemaksiatan, hukum asalnya mubah. Boleh. Adapun sholat ya sesuai dengan kondisi situasi sebagai musafir. Tidak wajib Jumatan. Wajib tetap sholat tapi boleh nanti diqasar. Bagaimana menghadapnya? Tahu sendiri di mana arah kiblat kan? Ada kompas dan seterusnya ya.
Gak masalah kalau memang kerjaan tersebut telah pekerjaan yang halal, maka dibolehkan. Adapun kalau yang haram seperti menjadi pelayan di kapal pesiar, maka jangan. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Dan kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustadz melalui line telepon di nomor 022 8686267 2637. Kami persilahkan sekali lagi bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustadz, silakan bisa menelpon di nomor 022 868622637 ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Abu Ali di Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya punya teman yang sangat kaya tapi penampilannya sederhana, biasa-biasa saja, tidak sesuai dengan jumlah hartanya. Apakah ini dibenarkan menurut sunnah? Dari Abu Ali di Pelabuhan Ratu. Jazakallahu khairan. Silahkan Ustadz. Ya, wa jazakallahu khairan. Abu Ali di Pelabuhan Ratu, Sukabumi ya. Seorang yang kaya raya, tapi hidupnya sederhana. Pakaian umpamanya tidak mewah. Mobil ya pakai mobil, tapi mobil yang juga sederhana. HP-nya ya harganya standar 1 juta, 2 juta. Peluangnya miliaran. Boleh apa tidak? Tergantung. Pada asalnya tidak apa-apa menampakkan kekayaan di hadapan orang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai atau suka kepada orang yang menampakkan asar dari nikmatnya. Asar dari nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau umpamanya Allah memberikan nikmat berupa kekayaan, lalu dia menampakkan diri sebagai orang yang kaya dari penampilannya, memakai baju, sandal, sepatu, barang yang mahal, boleh. Dan ini tidak termasuk kesombongan. Ketika Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sebesar sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan. Ya Rasulullah, ada orang yang selalu memakai pakaian dan sandal yang bagus-bagus. Apa itu masuk sombong? Enggak. Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jadi boleh memakai pakaian yang bagus. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah kitab Riyadhus Shalihin ketika menerangkan hadis tadi bahwa Allah sangat suka kalau seorang hamba diberi nikmat lalu menampakkan dampak dari nikmat tersebut. Salah satu contohnya kata beliau, seorang yang kaya raya memakai mobil yang mewah, yang mahal, baju yang mahal, berpenampilan, memakai barang-barang yang mahal, boleh. Asal ada asalnya, tidak mencederai perasaan fuqara dan masakin. Kalau umpamanya kita mau menemui satu komunitas orang-orang kaya pakai pakaian bagus, kita juga menampakkan yang bagus karena mampu, nggak masalah. Justru sebaliknya, kalau kita mau menemui sekumpulan orang-orang yang kaya raya, kita diundang ngaji, orangnya kaya raya pakai mobil, kita ke sana pakai baju yang belel, mobil yang bagus yang kita miliki nggak kita pakai, lalu umpamanya kita pinjam mobil yang jelek, pakaian yang belel, yang lusuh, itu pakaian syuhrah untuk menampakkan betapa tawadhu'nya kita di tengah mereka, nggak boleh. Itu disebut dengan pakaian syuhrah dan tidak boleh. Nah, kecuali apabila kita mau menemui sekumpulan orang fuqara dan masakin, agar tidak mencederai perasaan mereka,
Juga untuk menghindarkan rasa ujub atau riya kita dengan kekayaan kita, kita menyesuaikan diri. Kita tidak memakai mobil yang mewah, mobil yang sederhana saja, atau kadang pakai motor. Pakaiannya yang tidak terlalu mewah, barang yang tidak terlalu mewah, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang akan kita datangi. Maka bagus kalau kita tampil dengan pakaian mewah di hadapan para fuqara yang pakaian lusuh, untuk menunjukkan bahwa kita berbeda dengan mereka, berada di atas mereka dalam hal finansial, maka itu juga tidak boleh. Pakaian syuhrah juga masuknya. Jadi kalau umpamanya seorang yang kaya tapi penampilannya sederhana, ya tergantung tadi. Kalau kesederhanaan penampilan itu karena memang berada di komunitas orang-orang yang sederhana, ya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau berpakaian sederhana di kumpulan orang-orang yang pakaiannya mewah, untuk menunjukkan bahwa kita ini tawadhu, maka itu kita tidak boleh. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada itu dulu. Oh baik, ada telepon dulu, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati, Ustaz. Dengan Ibu Silakan. Yati. Silakan Ibu. Ini Ustaz, seandainya kita umrah atau banyak haji, terus suaminya teh punya penyakit jantung, nggak mungkin lah pergi gitu, boleh tanpa mahram gitu Ustaz, kalau berhaji gitu Ustaz. Syukron jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yati di Melonggrin ya. Wanita sudah daftar umroh atau haji dengan suaminya sudah daftar, tapi qadarullah wa masya'afal. Mungkin suaminya ada penyakit atau sudah sepuh yang tidak memungkinkan pergi, baik untuk umroh ataupun haji. Boleh enggak si wanita ini pergi tanpa mahram untuk umroh atau haji? Ya, ulama ikhtilaf. Ada sebagian yang membolehkan selama di jalannya aman. Aman dari segala segi. Sebagian ulama yang lain melarang hal itu. Tetap tidak boleh. Terkena dengan keumuman hadis, la yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Kalau makna tidak halal adalah haram. Makna haram berdosa kalau dilanggar. Dan ini umum, termasuk untuk haji dan umroh. Walhasil para ulama ikhtilaf. Para asatidz kita pun ada dua, ada yang menyatakan ya bolehlah selama aman, ada yang menyatakan tidak. Kalau saya pribadi umpamanya selama ini, kalau saya berangkat haji atau umroh berkeberatan kalau ada wanita yang pergi tanpa mahram. Kalau dari awal tahu janganlah, kecuali kalau umpamanya sudah baru tahu di sana. Ibu dengan siapa ini? Saya sendiri Ustaz. Enggak dengan suami, enggak dengan anak, enggak. Sendiri tanpa ya. Udah kalau sudah berangkat masa suruh pulang sendiri. Ya mungkin. Karena sangat mungkin ada kasus di mana wanita itu umpamanya ada musibah, sakit, harus dirawat di rumah sakit, harus ditunggu oleh mahramnya dan tidak ada. Dan kasus ini banyak terjadi. Saya sempat punya pengalaman, tapi bukan grup saya, tapi grup orang lain. Ada nenek-nenek yang sudah pakai kursi roda, berangkat umroh tanpa mahram. Ketika transit pulang dari sana, tidak langsung ke Jakarta, tapi transit dulu, entah di Abu Dhabi, entah di Emirat. Lupa. Ketika transit sekitar 2 jam, pas naik lagi, si nenek ini sakit. Dan pihak maskapai, kru, awak pesawat tidak berani
membawa nenek ini. Diperiksa oleh dokter, harus dirawat. Apa yang terjadi? Ya harus disertai mahramnya. Mahramnya tidak ada. Yang lain harus pulang. Dia tidak bisa terbang. Harus dirawat dulu di rumah sakit setempat. Beberapa hari, entah berapa hari. Entah bisa pulang dengan selamat, entah tidak karena penyakitnya. Bingung mereka semua. Siapa yang menunggu? Gak ada keluarganya. Kasus ini bukan sekali dua kali terjadi. Di sini pentingnya mahram. Dan kita tidak bisa menduga musibah apa, kejadian apa yang akan terjadi. Ini sekedar antisipasi dari kejadian yang mungkin terjadi akibat wanita berangkat tanpa mahram. Tapi dari aspek hukum, karena adanya ikhtilaf di kalangan para ulama, kalau umpamanya ada ustadz yang membawa jamaah wanita tanpa mahram, saya tidak menyalahkan mereka karena rujukannya ada, silakan. Tapi kalau pribadi saya dari awal tahu, jangan kalau nggak pakai mahram. Tapi kalau umpamanya mungkin tidak tahu sampai di sana tahu, nggak ada mahram, ya gimana lagi? Wallahu a'lam bishawab, ya. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut kajian ini di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.